Salam perubahan. Nampaknya ya Rocky Gerung dengan dengan Sylvester begitu kan ya, nampaknya sudah mulai akur-akur aja ya. Tapi kita lihat saja bahwa apa yang kemudian Sylvester memberikan klarifikasi di situ begitu kan, soal bagaimana dirinya dengan Rocky Gerung ya. Di situ jelas bahwa seolah-olah yang salah dianggap salah adalah Rocky Gerung. Ketika melihat beberapa video-video yang kemudian yang diedit begitu kan ya oleh aplikasi yang begitu yang begitu luar biasa. Ya kita lihat saja seolah-olah Rocky Gerung dengan Sylvester ini seolah-olah bersalaman dan damai. Ada yang mengatakan udah baikan ini, udah baikan ini. Tapi pada kenyataannya adalah ketika melihat dengan hal ini, coba kita saja ya dengan versi yang lain. Semakin seru di situ begitu kan, menunjukkan ada apa ini. ini tinju bebas atau bagaimana begitu kan. Nah, maka dengan adanya seperti ini sebenarnya masih belum ada ya yang ingin minta maaf, belum ada yang ingin mengalah, semuanya ingin memenangkan. Ini ya, terutama sekarang ini dibuat oleh netizen seperti itu begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira banyak masyarakat yang kemudian melihat bahwa sosok dari Sylvester ini. Coba kita dengan versi yang lain begitu kan, yang kemudian Sylvester ini memberikan klarifikasi di situ bahwa ya yang mengancam dalam dirinya siapa begitu kan. Tapi ini kan debat, tidak main kekerasan, tidak main otot di situ, tapi main pikiran yang sangat-sangat jernih. Tapi pada kenyataannya adalah kalau toh pada hakikatnya ini yang dijadikan sebagai bentuk sebagai bentuk kritikan lalu kemudian tidak terima, ini kan rugi besar begitu kan ya, sangat-sangat rugi. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Lah, dia yang menghina Rocky Gerung berkali-kali dengan berbagai jenis hinaan, tapi kok dia yang merasa dihina? Ya, Pak Rocky Gerung juga orang Indonesia Timur. Saya juga terus ngapa-ngapain bawa-bawa asal. Ini mereka lah kalau kalah seperti itu begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira dari Sylvester ini nampaknya begitu kan. Nampaknya mulai agak ketakutan ya. Kalah debat saja sudah seperti itu, main otot. Coba kita baca komentar netizen ya. Tak mengaku salah Sylvester Matutina ya malah tebar ancaman ke Rocky Gerung. Saya kejar sampai lubang tikus. Kok sebegitu ngerinya begitu? Emang siapa mereka? Ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Coba baca lagi. Justru tikus-tikus akan menertawakan Anda juga ya Sylvester, karena ya kita lihat saja Anda tidak tahu berdebat dengan Rocky Gerung. Ya nggak tahu gimana ya, otak kosong. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Diskusi ini adalah pertukaran pengetahuan. Ya, perkelahian adalah pertukaran ketidaktahuan. Kalimat itu pernah diucapkan Plato. Sayang sekali mungkin Sylvester ya Matutina tidak pernah membaca teks dari Plato itu sehingga kemarahan mengalahkan nalarnya. Ya, saya kira tidak baik di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan hal-hal seperti ini saya kira tidak perlu kita atu otot sana sini begitu kan. Yang tidak atu itu adalah gagasan, pikiran, otak begitu kan ya. Itu yang seharusnya kita yang seharusnya kita adu begitu, bukan adu kekuatan fisik otot begitu kan. Sudah tidak relevan debat-debat seperti itu begitu kan. Karena di negara demokrasi hari ini adalah menjunjung tinggi asas nilai-nilai demokrasi. Artinya kalau mau debat itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau adu otot di situ ya ngundang Tison saja, make Tison saja begitu kan. Kalau ada yang yang mau bertempur begitu, undang saja Tison. Aiman itu seharusnya nanti undang Tison begitu kan ya. Biar ada penengah di situ begitu. Ini kau baru belajar debat ya sudah menyerang pribadi ya, gimana ya, siapa yang dungu ini? Komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Ngaku pengacara, kerangka berpikirnya di bawah standar. Direndahkan Rocky Gerung dengan kata-kata bujang lapuk, pecundang dan sebagainya. Tidak berguna. Ini komentar-komentar netizen. Ya tidak perlu dengan kata-kata seperti itu. Ngapain begitu kan?
Artinya apa? Artinya asumsi kita itu adalah menemukan titik temu bagaimana perdebatan-perdebatan itu biar masyarakat semakin inten. Apakah pemerintah ini sekarang ini begitu kan yang kita lihat ya dia akan diterima oleh masyarakat dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam artian bahwa masyarakat bisa menilai mana yang menjadi prioritas utama ketika debat ini debat itu begitu kan ya, artinya substansinya di situ begitu. Tapi pada kenyataannya dengan sebuah realitas yang ada, saya kira berpikir begini, di Indonesia itu ya orang-orang Indonesia itu biasanya tidak mau disalahkan, selalu mau membenarkan diri sendiri. Itu kemudian menjadi kemunduran demokrasi begitu kan ya, semuanya seolah-olah ya memenangkan itu begitu kan, tidak, kalau mau debat tidak mau kalah. Saya kira tidak boleh seperti itu, inilah negara kita begitu kan ya, makanya dengan adanya seperti ini saya kira harus dirubah pola pikir itu. Coba kita baca ini. Tak mengaku salah, Sylvester Matutina malah tebar ancaman ke Roky Gerung. Saya kejar sampai lubang tikus. Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Solmed ya Sylvester Matutina angkat bicara soal debat panas hingga saling menghampiri dan memaki Roky Gerung dalam suatu acara di salah satu stasiun TV. Sylvester menjelaskan perdebatan panas tersebut. Dalam video yang ramai beredar di media sosial, tampak Roky Gerung dan Sylvester Matutina saling bersinggungan. Dalam perdebatan itu, Roky Gerung juga sempat mencecar balik berbagai jawaban Sylvester. Bahkan Sylvester mengaku ya mendebat Roky Gerung karena tidak terima dengan hinaan yang disampaikan. Dia menegaskan lebih baik ya mati daripada direndahkan oleh Roky Gerung. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu. Bukan direndahkan di situ, justru ini kan melihat melihat debat begitu kan. Sylvester menyebutkan Roky Gerung sudah menunjukkan gelagat tidak menyenangkan sebelum acara dimulai. Kemudian kata dia, Roky juga sempat menudingnya sebagai penjilat dan orang bodoh. Bahkan Sylvester pun menegaskan apa yang ditudingkan Roky Gerung tidaklah benar. Dia menekankan selalu bekerja untuk rakyat tanpa meminta jabatan apapun kepada Jokowi. Saya kira sekarang ini susah ya untuk kalau sudah bekerja itu tidak minta jabatan susah. Semua orang itu butuh jabatan. Kalau mereka tidak butuh jabatan tidak mungkin membantu ini. Mending di rumahnya aja, santai, tidur, enak, menikmati kekayaannya begitu kan. Semuanya pasti yang diincar itu adalah jabatan. Pasti adalah jabatan begitu. Siapa yang tidak menggiurkan dengan jabatan? Sebelumnya, Roky Gerung juga relevan joki Sylvester Matutina terlibat perdebatannya. Perdebatan ini bermula ketika Aiman Wijaksono selalu membawa acara ya talk show menanyakan kepada Roky Gerung tentang dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pilkada serentak 2024. Roky kemudian menjawab bahwa Jokowi telah melanggar berbagai ketentuan hukum. Alih-alih mendengarkan, Sylvester justru menyala penjelasan Roky Gerung. Pertengkaran semakin memanas saat Roky dan Sylvester mulai bergerak dari kursi mereka dan saling mendekat. Sylvester lalu berdiri dan mulai menunjukkan ke arah Roky Gerung. Roky Gerung bukanlah seorang menguji pengetahuan Sylvester tentang istilah yang digunakan, tapi bagi Sylvester menyala ucapan Roky. Merasa lawan bicara tak mengerti penjelasannya, ya tak pelak Roky Gerung langsung melemparkan pernyataan keras. Ini komentar-komentar dari berita-berita yang satunya begitu. Tapi bagi kami ya kalau mau debat silahkan debat. Tapi kita lihat saja realitasnya dan konteksnya biar masyarakat itu paham. Tapi kalau debatnya dengan adu otot seperti ini, ya buka ring aja begitu kan ya di situ begitu kan. Buka ring, debat otot, debat pikiran sambil debat sambil tarung. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton di Hodari News ini.